Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang percintaannya kamu, ya. Apakah yang terbaca di sini? Kondisi apakah yang saat ini sedang kamu alami bersama seseorang yang kamu fokuskan? Kita akan coba cek, ya. Tapi ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya, ya. Amin. Kita akan coba cek dulu di sini. Apakah yang terbaca untuk energi kamu dan dia? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu, ya. Oke. Nah, kita akan coba cek dulu di sini. Ada orphanet. Nah, jadi aku melihat ini juga ini kamu, ya. Kita akan coba bahas kamu dan dianya, ya. Tapi ini juga bisa vice versa, ya. Saat aku menjelaskan ini tentang kamu, bisa saja itu energinya dia, atau saat aku menjelaskan tentang dia, itu bisa saja energi kamu, ya. Oke. Nah, kita akan lihat di sini. Dia, ya. Aku melihat dia di sini. Ini juga bisa saja kamu, oke? Dia merasa aku hidup sendiri di dunia ini, ya. Dan seseorang ini merasa tidak punya siapa-siapa. Dan aku melihat dia merasa kesepian. Mungkin dia punya kamu dengan dia menjalin satu hubungan, tapi hubungan yang terjalin saat ini itu seolah selalu menyalahkan dia, atau kamu, ya. Kamu selalu disalahkan nih oleh dia, sehingga akhirnya ini hubungan seperti apa? Kita saling cinta tapi aku sering disalahkan, ya. Seakan-akan tidak dihargai ini hubungan, gitu loh, ya. Mungkin dia tidak menghargai kamu atau kamu tidak menghargai dia di sini. Padahal ya mungkin selama ini kamu sudah berjuang buat dia, sudah bela-belain nih, ya, untuk selalu berada di samping dia, walaupun kamu mungkin sering tersakiti oleh dia, ya. Jadi aku melihat dia di sini benar-benar kayak merasa kesepian. Dia merasa kamu itu mengabaikan dia. Dia merasa kalau kamu itu cuek sih sama kamu, sama dia, gitu, ya. Jadi yang saat ini dia rasakan itu adalah kesepian yang begitu sangat ya membuat dia tersiksa, gitu, ya. Kalau kita biasanya bersama, terus tiba-tiba aja kita berantem, terus tiba-tiba aja kita itu berkonflik, masalah kecil aja terkadang ya suka dibesar-besarin, dan akhirnya ya seperti ini, ya. Satu sama lain merasa kesepian, seolah-olah kayak biasanya kan kita berdua nih jalan bareng, tiba-tiba aja ya kamu nggak ada calling aku, kamu nggak ada chatting aku, gitu, ya. Dan aku juga merasa gengsi nih, gitu. Nggak mungkin dong aku yang duluan. Secara aku nggak punya salah, yang salah itu adalah kamu. Nah, ya, terkadang kan suka ego seperti itu nih kita, ya. Oke, itu mungkin yang terjadi pada hubungan kamu dengan dia saat ini. Nah, mungkin di sini antara kamu dengan dia itu mungkin saling ingin memberikan pesan nih. Entah itu melalui, kalau mau langsung di handphone, di chatting, gitu, ya, atau di DM IG-nya atau apa, ya. Kayaknya enggak deh, gitu. Padahal sebenarnya antara kamu dengan itu sudah memberikan sinyal-sinyal cinta, gitu, ya. Nah, ini yang terbaca. Arti kata mungkin beberapa dari kamu, ya, akan menerima satu pesan nantinya. Pesan bahwasanya mungkin dia mulai mencari tahu kamu, mungkin dia mulai stalking kamu, ya. Kamu ngelihat itu mungkin dari sosial media. Ini kan ada keadaan antara kamu dengan dia kan sekarang ini sudah di jalan masing-masing, gitu. Tapi ternyata dia juga masih kepoin kamu. Dia seperti mencari tahu tentang kamu juga. Nah, itu kamu ketahui dari mana? Ya, kamu ketahui
saat melihat sosial media kamu. Oh, dia ada ngelihat story aku gitu ya. Oh, dia ada nge-like foto aku ya. Yang aku posting itu dia kayak nge-like atau ngeliat gitu ya. Nah, itu kamu mulai tahu, oh ini pesan. Mungkin dia sudah mulai membaik nih, atau mungkin di sebelumnya itu antara kamu dengan itu kan udah saling memblokir. Yang kan susah tuh kalau udah saling memblokir, nggak bisa lihat nih kegiatan dia, kegiatan kamu juga nggak bisa dia lihat ya. Ya mungkin palingan kita ketahui dari teman-teman gitu ya. Nah, jadi itu yang memang saat ini dia lakukan, mungkin membuka blokir, atau dia mulai mengirimkan pesan-pesan kepada kamu ya, aku pengen ketemu nih sama kamu gitu. Nah, mungkin saat ini itu benar-benar dia merasa kayak ya mengakui kesalahan juga bisa ya jika dia punya masalah dengan kamu. Oke. Nah, di sini ada new life, ada kehidupan baru. Mungkin ini juga ya yang dikatakan saat kamu merasa kesepian. Ini ada ya beberapa dari kamu yang merasa kesepian. Kalau aku sinkronkan dengan ketiga kartu ini ya, tadi itu kayak ruang lingkupnya kan belum luas nih. Ini udah nambah satu kartu lagi. Jadi kalau nambah itu arti kata ya mungkin ini secara luas lagi gitu. Arti kata di sini kamu akan menemukan suatu kehidupan baru. Nah, mungkin di awal kalau kita kembali ke kartu bottom ya, aku melihat mungkin kamu ini sudah lama sendiri ya, sudah lama menjadi single parents ya, dan kamu merasa, oh aku belum pengen nih untuk menjadi pasangan karena mungkin selama ini aku udah capek dengan perselingkuhan ya, aku sudah capek dengan kekecewaan ya, air mata mungkin sudah sering keluar ya, mungkin udah mau kering gitu. Nah, sehingga akhirnya kamu lebih milih untuk sendiri. Nah, tetapi mungkin dalam waktu dekat ini kamu menemukan pesan-pesan. Mungkin saja seseorang itu kayak menyukai kamu, seseorang itu memperlihatkan apa ya, rasanya ke kamu ya. Mungkin awalnya sih kamu berteman dengan dia, awalnya mungkin kamu dengan dia bahkan ya ada yang belum ketemu sama sekali gitu ya, atau mungkin yang ketemunya itu di sosial media, perkenalan di sosial media. Tapi pada akhirnya di sini mungkin dia akan menunjukkan siapa diri dia ya, mengirimkan pesan kepada kamu, mungkin dia akan datang kepada kamu ya, dia akan bertemu dengan kamu ya. Arti kata ini ada satu kehidupan baru nantinya yang akan kamu lalui. Oke. Kehidupan baru itu seperti apa? Nah, terlihat jelas sekali seseorang itu mungkin akan berjuang atau memperjuangkan kamu, dan dia benar-benar kayak untuk berusaha keras gitu loh. Apapun caranya aku harus bisa ketemu kamu nih, ya. Dan mungkin kesendirian kamu ini akan berakhir karena seseorang ini ya ada kemungkinan dia akan mencari kamu itu untuk berkomitmen. Karena mungkin dia sudah merasa cocok, dia sudah mengenal kamu lebih jauh gitu ya, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk mungkin mencari kamu. Oke, kita akan coba lihat seperti apa lagi hubungan antara kamu dengan dia ya. Ini lebih ke orang baru ya kalau aku rasakan ya, karena di sini kamu merasa ya saat ini itu sendiri gitu. Kita akan coba lihat. Oh, sebentar. 3 kartu. Wow, sama ya. Oh, aku merasakan ya kehadiran dia. Mungkin dalam waktu dekat dia akan mencari kamu. Nah, ini terlihat jelas sekali hubungan kamu dengan dia itu sudah berakhir dulunya. Tapi berakhirnya hubungan kami itu membawa satu kehidupan baru. Kehidupan baru itu dia itu mungkin kembali ke kamu dalam versi yang benar-benar terbaik lah menurut dia. Intinya dia sudah berubah, ya, sudah berubah. Itu yang aku rasakan. Di sini dia benar-benar ingin datang ke kamu, dan kamu akan menerima apa yang kau butuhkan. Mungkin selama ini ya, kenapa kamu memilih sendiri? Mungkin bisa saja ada cinta kamu yang belum bisa kamu lepaskan terhadap seseorang ini. Dan ternyata takdir mungkin mempertemukan kamu. Takdir mempertemukan antara kamu dengan dia. Cinta itu mungkin mulai akan tumbuh. Dia akan datang kepada kamu. Ya. Ya mungkin saat ini dia lagi mempersiapkan semuanya ya. Mempersiapkan untuk bertemu dengan kamu ya. Ataupun yang lainnya. Aku juga melihat di sini ada keset di mana seseorang ini benar-benar berusaha untuk membuat hidup dia itu benar-benar akan bersatu dengan kamu gitu loh.
itu keinginannya dia, dan dia merasa bahagia sekali dengan kamu, ya. Ini dia. Jadi aku melihat mungkin takdir akan bersatukan kamu dengan seseorang memang sudah lama kamu tunggu. Walaupun seseorang itu sudah pernah menjadi masa lalu kamu, bahkan ada yang sudah menyakiti kamu, tapi kalau itu jodoh ya, ya kita mau berkata apa gitu loh. Arti kata itulah pilihan terbaik untuk kita oleh Tuhan semesta alam. Jadi kita jangan berusaha untuk memaksakan kehendak kita. Kalau memang itu tidak kata Tuhan, ya tidak gitu loh. Terkadang kan ada tuh banyak ya orang-orang yang putus cinta. Ya mungkin dia beranggapan, aku udah lama lo pacaran, udah 7 tahun, 10 tahun ya, bahkan bertahun-tahun ya, berpuluh tahun ya. Tapi kalau memang tidak jodoh ya, kita bisa ikhlaskan, merelakan ya, begitu. Oke? Karena akan ada satu kehidupan baru nantinya yang akan kamu jalani tanpa dia mungkin ya. Sehingga akhirnya kamu akan merasa menemukan sesuai dengan harapan kamu. Ya. Aku juga melihat di sini ada kebahagiaan sekali. Dan aku juga melihat kebahagiaan ini ya memang berasal dari seseorang yang ingin memperjuangkan kamu di sini. Nah, ini juga sama halnya, ini benar-benar kayak ini menuju ke kamu untuk mengusir kesepian kamu di sini. Oke. Dan di sini juga ada replaying event, kamu merasa mengulang kembali nostalgia bersama dia. Karena seseorang ini benar-benar udah menjadi masa lalu bagi kamu, tapi dia datang kembali dengan versi yang berbeda. Ya. Aduh, sebentar ya, ini aku gatal. Bisa saja dia itu sudah menjadi duda, mohon maaf ya, atau dia sudah menjadi janda, akhirnya datang lagi ke kamu, ya. Atau memang kamu di sini yang sudah menjadi single parents ya, single dad gitu ya. Nah, tahu-tahu ya dia seseorang ini datang lagi, hadir lagi ke dalam hidup kamu. Tapi dalam kondisi kamu mungkin menjadi seorang single ya. Tapi kalau kamu masih punya pasangan ya, kamu abaikan dia. Karena itu adalah akan menjadi energi negatif nantinya. Oke. Oke. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya. Seperti apakah yang terbaca di sini dari kartu tarot. Apakah yang terbaca di sini? Ya. Wow. Sudah jelas sekali kamu akan ketemu lagi nih dengan seseorang yang memang menjadi impian kamu. Kita akan coba lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Itu ada di Hierophant, ada Taurus, wow, ada di Devil, ada Capricorn, Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Cancer. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, teman-temanku semuanya. Aku melihat ya di kartu bottom of the deck ini ada di Hierophant. Ya, ada Eight of Swords. Pernah ya keadaan kamu ataupun dia di sini dalam keadaan terjebak dalam satu kondisi. Apakah dia mungkin setelah lepas dari kamu, dia membuat sebuah hubungan atau menjadi satu hubungan dan mungkin tidak pasti. Itu membuat dia merasa tertipu, ya. Tapi pada akhirnya saat dia ingin meningkatkan spiritualnya dia juga berdoa, dan doa itu akhirnya sampai ke langit. Arti kata apa? Doa kamu ataupun dia itu terkabulkan. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan itu akan terwujud. Intinya memintalah kepada Tuhan semesta alam ya, agar semua itu akan dimudahkan. Ini dia. Di Hierophant ini adalah jasa kayak rasa spiritual yang kamu itu akan mulai membara gitu. Kamu mulai menjadi orang yang sabar, ikhlas dan lain sebagainya. Oke? Ini dia. Mungkin keterjebakan kamu ini karena seseorang itu ya yang awalnya menjanjikan ini itu ya PHP lah ya, dan pada akhirnya ya mungkin dia meninggalkan kamu, itu membuat kamu merasa sedih gitu. Tapi seseorang ini sih bisa saja orang di masa lalu yang bukan yang menyakiti kamu, tapi dia itu lebih ke teman atau lebih ke mantan teman begitu ya. Intinya bukan seseorang yang memang benar
sekarang ini, saat ini, ya mungkin ya di masa lalu ataupun sudah tidak ada lagi hubungan kamu dengan dia, ya enggak juga. Oke, kita akan coba lihat. Ada Three of Wands. Ya mungkin kamu dengan dia sebenarnya udah saling melupakan ya sebenarnya ya. Tapi itulah takdir. Saat kita tidak memikirkan seseorang, ya seseorang itu akan hadir ke dalam pikiran kita. Ini dia. Dimana saat kamu pengen melupakan seseorang mungkin sudah menyakiti kamu ya, kamu akan ketemu lagi dengan seseorang di masa depan. Tapi seseorang di masa depan ini adalah orang yang ada di masa lalu kamu. Ya, itu dia yang aku lihat di sini. Dan di antara kamu dengan itu akan selalu ada energi negatif. Energi negatif yang begitu sangat membuat kamu dengan dia tidak nyaman. Mungkin itu juga jadi penghalang ya untuk kamu dengan pasangan kamu, ya untuk menghalang semuanya lah kehidupan kamu ke depan ya. Oke. Karena energi negatif itu kalau tidak bisa kita lawan, itu akan bersarang di pikiran kita. Ini ada di Chariot. Kamu akan bisa mengendalikan diri kamu. Kamu akan bisa mengontrol hati dan perasaan kamu ya. Sehingga akhirnya nantinya ya aku melihat apa yang kamu harapkan di sini bisa terwujudkan. Ya. Nah, ini juga ada The Tower, ada Ace of Cup. Ada seseorang mungkin di sini ya dengan kamu itu punya masalah banyak banget gitu. Nggak pernah selesai masalahnya. Nah, itulah yang membuat dia akhirnya menentukan pilihannya. Di antara mereka-mereka ini mana nih yang begitu ya bagus, baik atau apa gitu ya. Nah, ini yang aku rasakan. Ada Ace of Cup. Pertemuan kamu intinya tidak hanya dengan seseorang yang mungkin yang jadi masa lalu kamu, yang pernah menyakiti kamu, enggak juga, atau kamu menyakiti, enggak. Arti kata pernah kamu dengan dia itu separation, saling meninggalkan, tapi dalam konteks ya kesepakatan begitu. Jadi di sini mungkin akan kembali lagi dengan kesepakatan lagi ya. Nah, ini yang terbaca. Arti kata buat teman-temanku semua, tentang dia saat ini ya, mungkin ada juga yang ingin bertemu dengan kamu nih, udah kangen banget, udah seperti gimana gitu. Jadi dia ingin bertemu dengan kamu. Ada di Ace of Cup di sini. Semoga aja ya buat teman-temanku bisa bertemu dengan orang yang kamu cintai dan kamu sayangi. Nah, mungkin ini bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.